Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi ketemu dengan saya di Rizal Ardianto. Oke, kita bahas lagi mengenai receiving ya. Pernah baca mengenai post receiving di post yang sebelumnya? Belum ya? Di Instagram ada sih, cuma ya jauh mungkin ya. Di post yang post Selasa dan post yang Rabu ya. Jangan dicari kalau nemu. Oke, minggu lalu saya di salah satu sesi training ada pertanyaan mengenai receiving ya. Dan juga saya sempat baca ada subscribe email ya. Itu mengenai receiving juga. Jadinya saya coba berikan aja 5 hal ya yang bisa memperbaiki proses receiving kita. Receiving apa ya? Receiving itu penerimaan yang ada khususnya di pabrik atau di warehouse ya. Jadi seperti itu. Dan penerimaan ini itu adalah penerimaan barang ya. Itu adalah salah satu aktivitas yang penting ya, the one of important activity. Karena saat menerima barang dengan kondisi yang nggak bagus ya, kemungkinan menggunakannya dalam kondisi yang bagus itu nggak mungkin ya. Jadi nerimanya buruk, tapi kita bisa pakai dengan nyaman, dengan enak kan nggak mungkin juga. Apalagi memproduksinya butuh effort yang besar lagi kan, butuh sesuatu aktivitas baru ya. Dan mengirimkannya apalagi itu juga sulit ya, tidak mungkin ya. Sehingga ada idiom yang mengatakan ya bahwa jangan menerima sampah ya, atau artinya barang yang kita terima itu dari awal ya sudah tidak ada artinya kalau sampai ya. Jadi uh, idiom itu mengatakan why you receive it ya, kenapa kamu menerimanya. 5 hal yang bisa Anda gunakan agar proses receiving kita berjalan optimal ya, dan proses setelahnya juga oke. Yang pertama adalah proaktif ya. Anda sebagai tim warehouse ya butuh proaktif ya, tapi bukan reaktif ya, not reaktif. Jadi sering nanya jadwal kedatangan ya ke PPIC, ke pembelian atau ke suppliernya nih kalau bisa kontak ke sana. Walaupun sebenarnya nggak bagus juga sih ya kalau dari warehouse kontak ke supplier kan terlalu jauh. Istilahnya stepnya tuh terlalu jauh. Mending satu pintu ke pembelian saja yang berhubungan sama supplier. Jadi Anda bisa tanya ke pembelian atau ke PPIC jadwal-jadwal kedatangan minggu depan, mungkin bulan depan ya. Nah, dan punya supplier yang dekat, ini sangat membantu sekali ya, punya supplier yang nggak jauh-jauh itu. Jadi Anda kalau misal butuh, nggak jarang walaupun jarang ya, butuh dadakan, ada bahan yang ditolak, butuh penggantinya, itu kan cepet ya, langsung bisa diganti lah di hari yang sama atau besoknya. Jadi anda pun kalau dekat itu bisa, kalau misal butuh pagi, butuh sore, butuh malam, itu kemungkinan bisa dikirim ya, karena dekat. Mau cek quality juga enak, kita mau ke sana, ngecek kualitasnya, kok nggak bagus-bagus ya, beberapa hari ini dicek ke sana juga bisa. Atau ngecek prosesnya ya, ini ada yang salah nih, ada yang kurang bagus atau diperbaiki ya. Atau diskusi apapun lah bisa dilakukan dengan mudah, karena dekat sebenarnya ya. Oke, 3 yang lainnya apa aja? Oke, besok ya. Oke, jumpa lagi di 5 hal yang membuat penerimaan Anda lebih optimal ya, receiving. Yang ketiga adalah minimize delay proses, jadi mengurangi waktu delay dalam proses ya. Jadi ini murni bagaimana tim warehouse bisa menggunakan orang, areanya, alatnya, sistemnya, dokumennya yang bagus ya, yang terintegrasi, yang SOP juga sudah dibuat berdasarkan kondisi real atau realnya juga diperbaiki berdasarkan SOP-nya. Jadi proses penerimaan ini bisa lebih baik dari waktu ke waktu, lebih cepat, lebih baik ya. Jadi nggak lama, nggak selisih. Kalau ada masalah segera langsung ngerti mau kemana. Itu minimize delay proses. Berikutnya mengenai quality control, ini penting juga ya. Jadi mulai dari proses incoming, kualitas sudah mulai dijaga ya. Jadi barang datang sudah mulai disortir lah istilahnya. Kalau bagus-bagus, kalau enggak. Sama seperti yang tadi atau kemarin, itu jangan menerima sampah ya. Jadi barang yang nggak baik, karena nantinya menyulitkan perusahaan juga ya. Jadi untuk membuat baik bahan-bahan yang kurang bagus itu butuh effort, butuh tenaga, butuh biaya, butuh orang lagi ya. Jadi kalau bisa ditolak, tolak ya. Kemudian pre-receiving doc ya. Ini juga hal yang baru ya sih. Dengan Anda mengetahui tadi ya, mengetahui jadwal, kemudian mengetahui apa yang datang dari supplier mana. Jadi kita bisa punya perencanaan ya, penerimaan yang bagus ya. Bisa lokasinya bisa kita tentukan dari awal, jumlah paletnya bisa kita hitung ya. Kalau kurang diusahakan bisa ada, kemudian alat-alatnya apa aja yang harus disiapin ya, kebutuhan orangnya apa lagi ya, bahkan lokasi loading unloadingnya di mana nih, biasanya kita punya pintu mungkin ya, atau punya satu pintu, jadi kita bisa ngatur jadwalnya, sehingga produktivitas unloading atau penerimaan ini bisa dioptimalkan di sini di pre-receiving. Jadi Anda mengetahui yang tadi ya, jadwal-jadwal kita bisa melakukan persiapan. Nah, sebagian besar kesalahan pengelolaan persediaan atau inventory di gudang adalah saat penerimaan ya, saat receiving ya. Jadi kalau ada kesalahan di sana, dampaknya itu bisa berlipat-lipat di belakangnya ya. Jadi kita harus optimalkan proses penerimaan ini ya.
Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.